Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Xiaoyan melihat tubuhnya dan memuji baju besi dewa baru miliknya. Dan dia mengangguk dengan puas. Penampilan santai ini membuat Zuya semakin marah. Tunggu sebentar, kau tidak akan bisa senang begitu saja. Tidak ada seorang pun di sini hari ini yang bisa bertahan. Teriak Zuyao. Ratusan orang Taishu mengepung Jiuying dengan gila. Orang-orang Taishu ini menggunakan kekuatan keabadian sebagai serangannya. Selain itu dengan serangan dan pertahanan, masih sulit untuk menghadapi ratusan orang ini. Selain mengepung Jiuying, beberapa dari mereka melewati Jiuying dan meraung menuju Xiaoyan. Melihat pria Taishu mengepung Jiuying, Xiaoyan juga mengulurkan telapak tangannya pada saat ini dan tiba-tiba mengeluarkan penguasa Suan dari belakangnya. Penguasa Suan besar ini telah menjadi simbol Xiaoyan. Penguasa Suan tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Dan Xiaoyan juga mencobanya setelah mengetahui bahwa senjata tersebut dapat diintegrasikan ke dalam baju besi dewa. Namun jelas hasilnya berakhir dengan kegagalan. Seluruh penguasa Suan dan bobot misterius terbuat dari Zenjin. Bahkan jika itu adalah baju besi dewa, Zenjin yang terkandung di dalamnya sangat langka. Posisi Zenjin di teknologi Minghe kuno tidak terbantahkan. Tingkat apa yang bisa dicapai oleh senjata atau baju besi dewa yang kuat. Selain sarana casting orang, jumlah Zenjin menentukan batas atasnya. Atasan arogan meninggalkan beberapa senjata teratas yang dibuat oleh Zenjin untuk Xiaoyan. Tetapi secara kebetulan, Xiaoyan mengintegrasikan semua senjata itu menjadi satu. Oleh karena itu sudah lama menjadi penguasa Suan yang tidak dapat dihancurkan yang dilemparkan oleh Zenjin. Senjata biasa dapat mematuhi syarat untuk serangan Xiaoyan di bawah kekuatan apapun. Sebelumnya penguasa Suan terlalu berat untuk Xiaoyan. Tetapi dengan peningkatan kekuatan, penguasa Suan di tangannya mulai terasa ringan. Pada saat ini api menyala lagi dan lautan api menyebar dari kaki Xiaoyan. Langsung membuka penguasa Suan dan melambaikan senjata yang berbeda di tangan mereka. Yang semuanya mengandung kekuatan keabadian yang kuat yang menggandakan kekuatan serangan mereka. Tetapi sebelum mereka mendekat, api Xiaoyan mengalir ke penguasa Suan dengan gila. Dan sosoknya meraung seperti bola meriam dan kemudian menabrak dengan keras pada sosok yang menderu itu. Bang, bang, bang. Bahkan jika serangan orang-orang Taishu ini mengandung kekuatan keabadian yang kuat, saat mereka bertabrakan dengan Xiaoyan, mereka langsung bergetar tanpa penundaan. Beberapa pedang panjang di tangan beberapa orang patah ketika suara emas dan besi bergema. Setelah nyala api meledak, sosok-sosok itu terkejut tetapi serangan dari Xiaoyan tidak berhenti. Dan tubuhnya terbungkus oleh api. Adapun orang-orang Taishu yang mengepung Xiaoyan, bahkan jika mereka mengandung kekuatan keabadian, tidak ada yang bisa bersaing dengan Xiaoyan. Mereka semua diguncang olehnya. Dan beberapa langsung dihentikan oleh Xiaoyan. Bahkan jika ada baju besi dewa, organ-organ internal mereka juga telah dibombardir. Setiap serangan Xiaoyan adalah untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya. Sekarang sumber energi Xiaoyan terkondensasi menjadi 40 miliar ketika berkultivasi di menara pembunuhan. Sumber energi yang begitu luas dapat sepenuhnya mendukung keterampilan bertarung Xiaoyan. Dan sumber energi yang dikonsumsi oleh pengguna keterampilan bertarung bahkan belum pulih dengan cepat. Sekarang Xiaoyan telah sepenuhnya menyadari kebebasan sumber energi. Dan sumber energi itu tidak akan habis walau telah digunakan sebanyak mungkin. Tentu saja selain sumber energi yang luar biasa, latar belakang sumber energi sebesar 40 miliar lebih bermanfaat bagi Xiaoyan. Yang dapat membuat keterampilan penggabungan tubuh bertahan lebih lama. Ini juga sangat penting untuk perang tempur di masa depan. Dan dapat mengintegrasikan beberapa avatarnya sehingga kekuatan tempur dapat mencapai tingkat yang lebih kuat. Setelah seteguk dupa, setengah dari angkat Taishu harus menembak mundur dan setengah dari mereka terbunuh dan terluka. Situasi ini tidak terlihat optimis. Dalam hal kekuatan, itu benar-benar hancur. Pada saat ini Zuchi juga terkejut melihat Xiaoyan melambaikan penguasa Suan dan nyala api yang menjalar di sekujur tubuhnya. Melihat kelompok Taishu yang dipukul mundur, Zuya menggertakkan gigi peraknya. Tetapi dia masih relatif tenang karena kerugian seperti itu masih bisa diterima. Saat berikutnya mata Xiaoyan langsung mengunci Zuya di antara puluhan ribu orang ini.
Tidak mudah untuk membedakan pemimpin mereka dari puluhan ribu orang, karena mereka semua mengenakan baju besi dewa dan terlihat rapi. Tapi sepertinya menjadi pemimpin Taishu adalah hal yang sangat membanggakan, karena semua Taishu memakai pelindung wajah. Hanya Xing Hui dan Zuyo ini dan beberapa lainnya yang menunjukkan wajah mereka. Tentu saja itu mungkin tidak sombong. Jika memakai pelindung wajah dalam pertempuran, itu mungkin tidak merasakan apa-apa dalam waktu singkat. Tetapi itu pasti tidak nyaman untuk waktu yang lama. Hanya mereka dengan status yang lebih tinggi yang dapat membuka pelindung wajah. Ini bukan aturan yang tidak literal. Memang benar bahwa tubuh di bawah baju besi dewa benar-benar terlalu lemah. Hanya dengan perlindungan penuh tidak dapat dibor oleh musuh. Mata Xiaoyan dan Zuyo tiba-tiba bertabrakan satu sama lain melalui kehampaan. Setelah beberapa saat, Zuyo sedikit tertegun dan tidak menyangka Xiaoyan akan menatapnya secara langsung. "Hei, apa kau tidak punya salah satu dari mereka?" ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan suaranya diresapi dengan sumber keabadian. Baru kemudian itu menyebar dalam kehampaan ini dan mencapai telinga semua orang di seberang Taishu. Beberapa orang kuat Taishu tiba-tiba tidak bisa duduk dengan diam. Setelah datang ke dunia Xuanyin, meskipun mereka dari Taishu tetapi mereka selalu tetap low profile. Mereka yang mengenal Taishu tidak berani memprovokasi dengan mudah. Oleh karena itu mereka tidak pernah dihina oleh penghinaan seperti itu. Segera puluhan ribu orang mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Sepertinya selama Zuyo memberi perintah, mereka akan bergegas keluar tanpa ragu-ragu dan kemudian merobek Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Dari mana dia berasal? Tidak jauh dari Zuyo, seorang pria kuat dengan baju besi dewa tidak tahan dengan penghinaan kata-kata Xiaoyan. Mata Zuyo sedikit menyipit dan dia tidak mengeluarkan suara. Karena dia berpikir bahwa itu adalah jebakan yang dirancang oleh Xiaoyan dan dengan sengaja menuntun mereka untuk mengambil tindakan. Memikirkan hal ini mata Zuyo membelalak dan matanya langsung tertuju pada sang ratu di belakang Xiaoyan. Apakah mereka tahu bahwa kita menunda-nunda? Ucap Zuyo memandang Xiaoyan yang tidak terburu-buru dan tidak terlihat seperti takut pada mereka, tetapi sedang menunggu sesuatu. Bahkan jika kau harus menunda waktu, dapatkah kau memiliki sedikit kualitas? Ini terlalu membosankan. Ucap Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata. Wajah Zuyo menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, dan pihak lain benar-benar tahu ini. Ya, kau tahu bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ketika Zuyo mendengar ini, pihak lain mengetahuinya dengan jelas tetapi dia masih tidak takut. Menurut Zuyo, dia sangat sombong. Terlalu membosankan menunggu seperti ini jika kau tidak ingin mengambil tindakan. Dan sumber 40 miliar adalah cara terbaik untuk berlatih jika sumbernya benar-benar stabil di dalam tubuhnya. Jiu Ying berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu dan kemudian berkata kepada Xiaoyan, "Kau tidak akan membiarkan kami melawan puluhan ribu dari mereka sendirian kan?" Nada suara Jiu Ying mencurigakan. Dia hanya berurusan dengan ratusan orang. Meskipun mereka semua jijik oleh Jiu Ying ingin terus dikepung oleh ratusan orang. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, ia masih menderita banyak luka sebelumnya. Walau tidak akan berakibat fatal, rasa sakit ketika serangan senjata itu benar-benar jatuh di tubuhnya. Pokoknya Jiu Ying tidak ingin mengalaminya lagi. Apakah kau takut? Ucap Xiaoyan memandang Jiu Ying. Dan nadanya jelas bisa merasakan rasa asam dan jahat. Tidak, untuk berurusan dengan hampir 10.000 orang. Ucap Jiu Ying berhenti dan ingin menjelaskan. Jika kau takut, kau harus memberitahuku lebih awal. Biarkan binatang iblis dan yang lainnya datang ke sini. Haruskah kita pergi bersama? Kata-kata Xiaoyan menusuk harga diri Jiu Ying seperti jarum. Jiu Ying tiba-tiba membuka matanya dengan marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menyapu ke arah puluhan ribu orang Taishu dengan berteriak keras. Siapapun yang mengambil langkah lebih lambat adalah pengecut, teriak Jiu Ying. Xiaoyan memandang Jiu Ying dengan marah tanpa ragu-ragu. Langkah kakinya berbalik ke depan menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah Taishu puluhan ribu orang. Hahaha, kalian berenam, apakah kalian tidak ingin melarikan diri? Ucap Xiaoyan tertawa dan mengutuk dengan marah. Pada saat ini bagian belakang melihat Jiu Ying dan Xiaoyan. Keduanya menunjukkan kejutan dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Bahkan jika dia dan Jiu Ying tidak lemah, lawan mereka sebanding dengan puluhan ribu keabadian. Selama ada 2 atau lebih kristal merah di dada mereka, kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya mendekati langkah keempat dan kelima.
Melihat Xiaoyan dan Jiuying datang, Zuyao langsung mengerutkan keningnya dan hanya bisa mengangkat tangannya. Sosok-sosok yang sudah lama memeras amarah itu seperti kuda liar yang habis. Mereka tidak marah karena kekalahan ratusan orang barusan, karena ratusan orang itu tidak terlalu kuat. Seketika sosok padat itu mulai menyelimuti Xiaoyan dan Jiuying. Pada saat yang sama melihat ke ujung, terlihat Nagadara dan Su Erkun perlahan berkata. Dia telah berkata, tentara untuk tentara dan jenderal untuk jenderal. Seharusnya sudah waktunya bagi kita para jenderal untuk bertarung. Di jalan binatang iblis, ketika ribuan orang menyapu Xiaoyan dan Jiuying seperti air pasang, ada juga raungan di belakangnya. Xiaoyan tidak menoleh ke belakang dan tidak perlu melihat ke belakang. Dia tahu bahwa tentaranya akhirnya bersedia untuk keluar. Hahaha, teman-teman, yang paling sedikit membunuh menurut Jiuying adalah pengecut. Ucap Xiaoyan tertawa terbahak-bahak dan suaranya penuh amarah. Bagi Taisu, Xiaoyan hanya ingin menghancurkan mereka semua menjadi berkeping-keping. Karena jika dia tidak melakukan ini, maka Taisu akan menghancurkan mereka ke dunia Suanjin dan makhluk-makhluk dunia sensi. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada para penjajah. Bunuh saja, teriak Xiaoyan. Dalam kehampaan hanya satu orang dan 4 binatang buas yang terlihat. Dan ribuan orang pecah dalam pertempuran sengit dengan Taisu. Sosok pria besar Taisu itu diaduk dengan gila-gilaan. Dan ribuan orang tampak seperti semut di depan tubuhnya yang besar. Yang terakhir langsung membuka mulut besar pada saat berikutnya. Kekuatan hisap besar datang dari mulut jurang seperti lubang hitam. Ribuan orang termasuk Xiaoyan dan Jiuying semuanya ditelan oleh Su Erkun. Bang! Hanya terdengar suara teredam. Dan Su Erkun tiba-tiba menutup mulutnya setelah melahap kerumunan. Kemudian terlihat cahaya berkedip di tubuh besar Su Erkun yang menunjukkan bahwa pertempuran tidak berakhir karena ini. Semua orang terus bertarung di dalam tubuh Su Erkun. Hanya saja karena tubuh Su Erkun, maka nasib mereka tidak diketahui bagaimana situasinya saat ini. Hua Erkun, dia hanya cabang dari garis keturunan monster Taisu. Tekan itu, ucap Zuya memberi perintah. Dan monster Taisu ke-6 yang tersisa di belakangnya mengeluarkan tekanan darah yang kuat. Yaitu untuk secara langsung menekan Su Erkun. Kemudian Su Erkun benar-benar terpukul keras. Saat berikutnya dia mengaum dan Su Erkun terbungkus berbagai cairan dan tulang residu yang keluar dari mulut besarnya. Tentu saja disertai dengan muntahan yang tidak diketahui adalah ribuan orang. Termasuk Xiaoyan dan Jiuying yang dimuntahkan dengan cairan perut Su Erkun. Cairan lengket sangat korosif. Baju besi dewa ribuan orang ditutupi dengan asap yang putih. Jelas cairan perut Su Erkun juga sangat korosif terhadap baju besi dewa. Jiuying, Nagadara, dan binatang iblis semuanya sedikit marah. Pada saat ini Jiuying, Nagadara, dan binatang iblis semuanya sedikit marah. Meskipun kekuatan fisik mereka sangat kuat dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan, namun cairan hijau lengket ini benar-benar menjijikan ketika berada di tubuh mereka. Adapun Xiaoyan, setelah memasukinya api di tubuhnya tidak pernah menghilang. Jadi dia tidak terkontaminasi oleh cairan yang menjijikan. Senior Su Erkun, kau melakukan pekerjaan yang baik. Tapi jangan lakukan itu lain kali. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit pada Su Erkun. Sial, ini benar-benar sangat menjijikan. Ucap Jiuying. Setelah bercanda yang singkat, pertempuran dimulai kembali. Mereka menghadapi sejumlah besar musuh dan bertahan dengan mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri. Serangan Taisu juga sangat mengerikan. Jiuying, binatang iblis, dan Nagadara masing-masing dikepung oleh ratusan ribu orang. Tentu saja Xiaoyan tidak terkecuali. Dalam hal keunggulan numerik absolut, kecuali kekuatan tempur benar-benar hancur juga cukup merepotkan untuk menyelesaikannya. Dalam hal momentum itu memiliki sedikit keuntungan. Tetapi dalam pertempuran saat ini, jelas bahwa mereka dalam masalah. Selain Xiaoyan, Jiuying dan 3 binatang buas lainnya semuanya dibatasi oleh banyak orang kuat dengan kunci baju besi hitam. Meskipun mereka semua berjuang dengan gila, situasinya bukanlah jalan buntu. Hanya saja sudah jelas bahwa ribuan orang kuat Taisu yang semuanya mengandung kekuatan keabadian juga cukup kuat dan Xiaoyan juga kalah. Melihat ini bahkan jika dia mencibir, dia langsung berteriak dan memesan secara langsung. Ajak mereka semua untukku. Adapun Zuyo dia tidak pernah mengambil tindakan secara langsung. Sampai pemimpin di sini kecuali situasinya dalam bahaya, pemimpin umumnya tidak dapat mengambil tindakan dengan mudah. Melihat kelompok Xiaoyan yang jatuh ke dalam kerugian,
Ribuan Taisu bahkan lebih bersemangat dan tidak sabar untuk menghancurkan Xiaoyan. Adapun Jiuying yang dibatasi dililit di sekitar tubuh mereka dengan kunci besi hitam. Semakin banyak kunci besi ini mengandung kekuatan keabadian. Ketika semua kekuatan berkumpul bersama, kekuatan mereka terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini Ratu memandang Zuci. Adapun Ratu dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan Zuci langsung mengerti. Jenderal dari Istana Pemburu Dewa akan mematuhi perintah dan tidak meninggalkan kekuatan cadangan untuk membunuh kelompok Taisu ini. Ucap Zuci di atas binatang terbang raksasa dan berteriak dengan keras. Dia takut pada sang ratu. Jika ratu berniat untuk mundur, itu tidak bisa lebih sederhana, maka ujung tombak Taisu pasti akan menunjuk mereka lagi. Banyak dari mereka meskipun hanya ada 6 monster Taisu yang tersisa, namun itu sangat sulit untuk dipecahkan. Pada saat ini dengan menekan monster Taisu, maka kekuatan balok mereka secara bertahap melemah, termasuk konfrontasi monster Taisu. Tabrakan balok ini akan mengkonsumsi energi yang sangat besar, dan penyeimbang ini hampir akan mempertahankan sang dupa. Balok di kedua sisi mulai memudar, dan diperkirakan kedua sisi akan menghilang dalam waktu singkat. Adapun perlindungan awan bergulir yang mengubah susunan langit, jelas bahwa dewa berkepala dua tidak dapat lagi menekan mereka sepenuhnya. Setelah ratusan ribu orang di Istana Pemburu Dewa menerima perintah Zuci, mereka semua meluncur keluar dari belakang awan bergulir mengubah susunan langit. Sosok luas itu meraung dari kejauhan dan langsung berpartisipasi dalam pertempuran. Namun mata ratu tidak menjauh dari perintah Zuci. Tidak tahu apa yang tersirat dari sang ratu, jadi dia langsung memegang tinjunya dan melengkungkan tangannya. Itu hanya 2 avatar, karena kau tidak memiliki keberanian untuk datang. Jika kau ingin mempertahankan bawahanmu, kau harus melakukannya sendiri. Ucap suara ratu keluar perlahan. Pada saat ini tidak ada senyum di wajah sang ratu. Meskipun masih terlihat lembut, dia masih bisa merasakan dinginnya kata-katanya pada Zu. Meskipun masih terlihat lembut, dia masih bisa merasakan dingin dalam kata-katanya. Zuci tersenyum dengan pahit dan langsung mengangguk. Ini adalah kesempatan yang diberikan ratu kepadanya. Jika ratu tidak mengendalikan awan yang bergulir, ditakutkan ratusan ribu orang di Istana Pemburu Dewa akan hancur dalam sinar cahaya Taisu. Setelah Zuci memegang tinjunya dan menangkupkan tangannya sedikit, kedua avatarnya itu melintas di saat berikutnya. Matanya selalu memperhatikan Xiaoyan. Avatar Yonghe diambil oleh Xiaoyan, tetapi dia tidak pernah melihat avatar miliknya. Namun pada saat ini bukan waktunya bagi Zuci untuk memikirkan avatarnya. Lebih baik memikirkan bagaimana menjaga Istana Pemburu Dewa terlebih dahulu. Dan yang lebih penting, dia harus memikirkan cara menyelesaikan Taisu. Karena dia juga mengerti bahwa Taisu adalah duri asli di dunia Xuanyan. Dan Istana Pemburu Dewa ini telah memprovokasi Taisu. Meskipun mereka terakhir bereaksi, dia pasti tidak akan melepaskan Istana Pemburu Dewa. Bahkan jika dia bisa keluar dengan lancar hari ini, jika tidak dapat diselesaikan maka Istana Pemburu Dewa tidak akan ada lagi. Jika dia ingin mempertahankan kekuatan Istana Pemburu Dewa, dia hanya dapat membubarkan kekuatan untuk sementara. Ini merupakan satu-satunya cara. Adapun Zuci, dia tidak pernah berpikir bahwa Taisu begitu kuat sebelumnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.